Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merancang model pembelajaran untuk menyelesaikan soal-soal standar PISA. Perlu diketahui bahwa PISA merupakan Program for International Student Assessment, merupakan sebuah program penilaian yang untuk siswa di dunia pada usia 15 tahun. Di sini yang dinilai adalah literasi matematika, kemudian bahasa, dan sains. Ada sebuah contoh soal PISA nomor 5 yang coba saya terjemahkan. Diketahui dalam sejarah bahwa selama 100 tahun setiap hari ada 1/5 kemungkinan beruang coklat yang hidup di hutan dekat kota datang ke tempat pembuangan sampah di mana orang bisa mengamatinya. Anda melihat di ponsel Anda bahwa kota telah mengumumkan bahwa beruang itu ada di sana kemarin. Jadi Anda memutuskan untuk tidak pergi mengamati selama 4 hari ke depan. Apakah itu keputusan yang tepat? Kalau tidak, mengapa? 2. Bagaimana Anda mengatur waktu perjalanan Anda jika Anda ingin melihat beruang tersebut? Kalau kita cerna, kita berhenti sebentar. Di sini ada sebuah fenomena bahwa dalam 100 tahun itu setiap harinya ada 1/5 kemungkinan. Di sini berkaitan dengan peluang, ada peluang teoritis, kemudian peluang empiris, kemudian frekuensi harapan. Untuk menyelesaikan soal tersebut, tentu kita sebagai seorang guru biasanya kita merancang RPP yang sekarang RPP diwajibkan yang berkaitan dengan pendekatan saintifik, yang di situ benar-benar ada kedekatan dengan siswa. Untuk saya mencoba untuk mengilustrasikan bagaimanakah cara menyelesaikan soal tersebut dengan bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan koin ya. Koin, biasanya kita menggunakan koin ini dengan, kalau ada yang gambar tulisan ini berarti angka, kemudian kalau ada gambar Garuda ini berarti gambar. Kemudian ada juga sebuah dadu ya. Ini kita pakai sebagai ilustrasi untuk menyederhanakan soal tersebut. Oke. Yang pertama adalah koin. Di soal yang awal bahwa beruang itu selama 100 tahun itu ada sebuah pengamatan. Ini coba saya ilustrasikan bahwa ada sebuah koin, kemudian ini kita coba untuk kita lempar selama 10 kali. Kita mengetahui bahwa koin atau mungkin uang itu dia ada dua sisi, yaitu ada sisi angka dan juga sisi gambar. Kalau kita melihat bahwa ada peluang secara teoritis, bahwa peluang muncul angka gambar karena cuma ada satu, kemudian kemungkinan kalau nggak angka ya gambar, berarti peluangnya adalah setengah atau 1/2. Kemudian peluang muncul gambar itu juga sama, setengah. Tapi kita lihat apakah dengan sebuah percobaan selama 10 kali, apakah yang terjadi? Oke. Ternyata muncul angka. Percobaan pertama muncul angka. Muncul gambar. Oke. Muncul gambar. Muncul gambar. Muncul gambar. Oke, kita lempar lagi. Muncul angka. Muncul gambar. Kita lempar. Muncul gambar. Muncul gambar. Oke, muncul angka. Selama 10 kali kita melihat sebuah fenomena. Nah, ternyata walaupun di sini, walaupun bahwa koin ini memiliki peluang setengah, ternyata dia tidak, setelah muncul angka ya, yang kedua ternyata muncul gambar, kemudian berikutnya lagi muncul gambar lagi, kemudian untuk yang keempatnya muncul gambar. Ini menandakan bahwa tidak selalu bahwa setelah muncul angka akan muncul gambar, dan juga tidak selalu setelah muncul gambar kemudian akan muncul angka, karena peluang di sini ada sebuah tanda ketidakpastian seperti itu. Oke.
Di sini penting saat kita untuk mengenalkan sebuah peluang kepada anak-anak, pada siswa kita, bahwa hal yang sederhana benar-benar kita harus menanamkan konsep bahwa peluang itu sesuatu yang sebuah kemungkinan yang nilainya belum tentu. Artinya tidak ada sebuah kepastian bahwa di situ nanti setelah muncul misalkan angka, dia akan muncul gambar. Kalau kita hitung selama 10 kali pelemparan untuk muncul angka itu sebanyak 3 kali. Kemudian muncul gambar tuh ternyata sebanyak 7 kali. Nah, di sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa ada peluang empiris, bahwa peluang empiris dari A itu merupakan jumlah kejadian yang muncul dari A, ya, sama jumlah kejadian yang muncul dari A dibagi dengan banyaknya percobaan. Ternyata munculnya A di situ 3, kemudian banyaknya percobaan semuanya 10. Nah, di sini ada perbedaan bahwa peluang secara teoritis keluar angka itu setengah, ternyata secara empiris 3/10. Sedangkan di sini juga gambar setengah, secara empiris ternyata untuk peluang muncul gambar itu 7/10. Oke. Ya. Dari contoh sederhana ini bisa kita kembangkan ke dalam contoh yang lebih kompleks untuk memahamkan ke anak bahwa ketika sesuatu memiliki peluang setengah atau yang biasanya dikenal dengan 50-50, itu bukan berarti setelah misalkan pertama muncul yang pertama, kemudian akan muncul yang kedua. Itu belum tentu, karena sebuah peluang nilai setengah itu bisa terjadi atau juga bisa tidak. Jadi antara terjadi atau tidak. Koin ini sebagai contoh yang sederhana karena memiliki 2 kemungkinan. Kalau keluar, yaitu kemungkinannya kalau tidak angka ya gambar. Kita akan mencoba memberikan contoh yang lebih kompleks lagi, yaitu sebuah dadu. Di sini dadu ini memiliki 6 sisi, ya, mulai dari sisi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita juga akan sama, karena dadu ini ada 6, kita akan mencoba melakukan sebuah pelemparan sebanyak 20 kali. Ya. Kira-kira apa yang terjadi? Bahwa dadu ini 6, berarti dia memiliki peluang misalkan muncul angka 1, berarti peluangnya adalah 1/6. Peluang muncul dari angka misalkan 2 juga sama, 1/6 dan seterusnya. Dan di sini juga sama seperti yang dadu tadi, bahwa 1/5 dari sebenarnya apakah kalau misalkan hari ini keluar, kemudian apakah besok tidak, kemudian besok lagi tidak, apakah akan keluar ke 5 harinya, yang jelas belum tentu, karena dalam peluang ini ada sebuah ketidakpastian. Sama, sekarang kita ilustrasikan sebuah dadu. Kita akan mencoba untuk melemparnya selama 20 kali. Oke, 1, kemudian 5. Oke ya, 5 ya. Kita lempar lagi. 3. Oke. 1 lagi. Nah, 1 lagi. Nah, di sini terbukti bahwa walaupun dadu itu peluangnya kemungkinannya adalah 1/6, ternyata saat sebuah percobaan dilakukan selama 5 kali, ini sudah menunjukkan bahwa yang dadu pada mata 1 itu sudah muncul 3 kali. Dadu yang 3 muncul 1 kali, dadu mata 5 muncul 1 kali. Yang lainnya belum ada yang muncul. Berarti menandakan bahwa kemungkinan muncul walaupun 1/6, misalkan kita lempar 1 lagi, muncul 5. Ternyata tidak bisa menjawab bahwa selama 6 kali percobaan itu bukan berarti akan muncul mata dadu 1 kali, mata dadu 2 1 kali, mata dadu 3 1 kali, mata dadu 4 1 kali, mata dadu 5 1 kali, mata dadu 6 1 kali. Ternyata itu tidak bisa membuktikan hal tersebut. Ini dengan kita melakukan banyak percobaan seperti ini memudahkan siswa memahami bahwa bagaimana
peluang itu, kemudian sehingga dia bisa memberikan sebuah kesimpulan dengan permasalahan soal tersebut. Oke, kita lanjutkan. Ini masih percobaan ke-6. Jadi dari percobaan tersebut ya, kita akan mencoba kira-kira berapa kali nanti muncul ya. Kita akan melanjutkan lagi ya, 5 ya. Saya percepat biar oke, kita percepat ya. Kita sudah sampai percobaan ke-20. Kita coba akan menghitung. Muncul mata dadu 1 ada 9. Oke. Muncul mata dadu 2 ada 1. Muncul mata dadu 3 ada 2. Muncul mata dadu 4 1. Mata dadu 5 ada 6. Dan mata dadu 6 ada 1. Banyaknya percobaan sama ya, banyak percobaan semuanya kita melakukan percobaan sebanyak 20 kali. 20 kali, 20 kali, 20 kali, 20 kali, 20 kali. Nah, di sini ternyata peluang mata dadu muncul mata dadu 1 itu peluangnya adalah 9/20. Kemudian di sini untuk mata dadu 2 2/20. Mata dadu 3 maaf ini ya, 1 ini 1/20. Mata dadu 3 2/20. Kemudian mata dadu 4 1/20. Mata dadu 5 6/20. Mata dadu 6 1/20 ya. Oke, kita mencoba untuk kembali ke soal awal. Dari ilustrasi ini kita bisa membawa pada soal beruang tadi, bahwa di situ tadi beruang itu selama ibaratnya selama 100 tahun itu kalau kita memberikan sebuah frekuensi harapan ya, sama misalkan tadi kita kembali lagi di soal misalkan di dadu saja ya. Dadu ini dengan peluang secara teoritis muncul mata 1 itu 1/6. Kalau kita melakukan percobaan selama 20 kali ya, berarti frekuensi harapan muncul mata angka dadu 1 itu berarti 1/6 kali banyaknya percobaan, yaitu 20 ya, sama dengan 20/6. Atau bisa kalau kita bulatkan, kalau kita hitung dulu ya, 20/6 itu sekitar 3,33. Jika kita bulatkan berarti ada kemungkinan munculnya mata dadu 1 itu 3 kali. Ternyata di sini walaupun dia memiliki frekuensi harapan muncul 3 kali, ternyata di saat percobaan yang nyata itu mata dadu 1 muncul 9 kali. Jadi disitulah makna sebuah kemungkinan atau sebuah peluang. Kita kembali pada soal beruang, bahwa kalau kita menghitung bahwa ada 1/5 kemungkinan beruang itu akan muncul selama 100 tahun. Jadi memiliki frekuensi harapan berarti 1/5 kali 100, berarti beruang ini memiliki frekuensi harapan atau harapan munculnya itu berarti kurang lebih 20 tahun. Nah, kalau kita menghitung lebih kecil lagi juga bisa kita hitung. Sehingga apakah keputusan yang tepat kalau bahwa jika Anda memutuskan untuk tidak pergi selama 4 hari ke depan, yang jelas itu merupakan sebuah keputusan yang tidak tepat. Kenapa? Karena belum tentu beruang tersebut akan muncul di hari ke-5, karena masih ada kemungkinan bisa muncul atau datang di hari pertama atau kedua, ketiga, keempat, ataupun ke-5. Atau ada kemungkinan juga tidak dapat muncul di 5 hari tersebut. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana Anda mengatur waktu perjalanan Anda jika Anda ingin melihat beruang? Tentu kita tidak bisa mengatur ya. Jadi kita tidak perlu mengatur perjalanan.
sekarang mungkin teknologi lebih canggih. Saat kita ingin mengetahui bagaimana kemunculan beruang itu di tempat itu, kita bisa memasang alarm atau memasang CCTV sehingga kapan beruang itu bisa muncul bisa kita lihat atau kita deteksi, sehingga kalau memang kita menghendaki untuk bisa melihat, ya kita bisa mengecek mungkin alarm atau tanda-tanda tersebut, sehingga saat beruang itu ada kita juga bisa melihatnya. Mungkin itu video dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.